menyelamatkan Kim Garam seperti itu. Agensi di sini seperti menggunakan pas saat si Garam ini lagi berayun, habis itu dia. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Kim Garam. Jadi kita itu akan bahas mengenai profil, fakta, kepribadian, dan juga alasan mengapa Hype Label sangat mempertahankan Kim Garam. But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, make sure kalian itu sudah subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, untuk pembahasan pertama kita kayaknya perlu mengenal lebih dalam mengenai Kim Garam, mulai dari profil dan juga fakta. Dan untuk sumber dari hal ini, itu aku ambil dari K-Profiles yang merupakan situs terpercaya untuk setiap profil dan juga fakta mengenai idol K-pop. Dan langsung aja aku bacain ya bagaimana profilnya Kim Garam. Untuk nama lainnya sendiri adalah Kim Garam. Jadi dia emang gak ubah atau pakai nama panggung yang lain seperti itu. Untuk tanggal lahirnya adalah 16 November tahun 2005, Soyang. And the next untuk zodiak adalah Scorpio, Kalajengking. Untuk tinggi badan sekitar 170 cm. Dan untuk tipe MBTI-nya adalah ISTP. Dan untuk kebangsaan atau kewarganegaraannya adalah Korea Selatan. Dan berikut adalah fakta-fakta menarik seputar Kim Garam. Fakta yang pertama, dia itu bersekolah di SOPA atau Seoul Performing Art High School. Dia itu ngambil atau berada di Departemen Teater dan juga Film. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di masa depan, kemungkinan dia itu akan debut sebagai seorang aktris juga. I guess so. Next, di Les Seraphim, untuk slogannya itu adalah Fearless of Future, takut akan masa depan. Dan kalian juga pasti tahu bahwa setiap member Les Seraphim itu memang punya slogan masing-masing. Dan untuk slogannya si Garam ini adalah ketakutan akan masa depan. What happened dengan hal tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. The next, nah pada awalnya dia itu sebenarnya ingin menjadi seorang aktris seperti itu. Dan dia juga pernah muncul dalam MP Enhypen yang Drunk Days. Adakah dari kalian yang menyadari sosok Kim Garam yang hadir dalam MP tersebut? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah, yang menarik untuk kita bahas di sini adalah di mana Garam ini bersekolah ataupun riwayat pendidikannya. Untuk SD seperti yang aku dapatkan di sini, dia itu bersekolah di 2 SD seperti itu. Yang pertama adalah di Sekolah Dasar Gebong Seoul dan yang kedua adalah Sekolah Dasar Gongguk. Mungkin pindah seperti itu ya, maybe sih ya. And the next untuk sekolah menengahnya atau SMP-nya adalah di Gyeonggi. Sedangkan untuk SMA-nya di mana anak-anak ya di SOPA, bener banget. Selain itu, dia juga mulai berlatih di Sub Music sekitar tahun 2020. Jadi kurang lebih dia itu berlatih selama 1 tahun gitu. Dan dia juga bergabung dengan line up Les Seraphim sekitar musim panas 2021. Dan tadi itu adalah beberapa fakta mengenai Kim Garam. Dan bagi kalian yang pengen tahu fakta lengkapnya, nanti bisa kunjungi saja situs kprofiles.com. Dan kita akan membahas bagaimana kepribadian dari seorang Kim Garam. Kan aku gak deket ya sama Kim Garam. Terus aku tahu kepribadian dia itu dari mana? Kita lihat kepribadiannya itu dari tipe MBTI-nya. Nah, untuk Kim Garam seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi, tipe MBTI-nya adalah ISTP. Lalu, apakah itu ISTP dan juga seperti apakah kepribadian dari seseorang yang memiliki tipe MBTI ISTP? Nah, buat yang belum tahu, ISTP ini merupakan singkatan dari Introvert, Sensing, Thinking, and juga Perceiving. Nah, lalu bagaimana sih karakteristik dari seorang ISTP? Karakteristik yang pertama adalah pendiam. Individu ISTP biasanya tidak terlalu suka mengekspresikan dirinya kepada orang lain secara verbal. Sebaliknya, dia itu lebih senang nih memikirkan dan juga mencerna informasi dalam pikirannya sendiri. Kendati memang pendiam, tetapi orang dengan kepribadian ISTP itu cenderung lebih santai dan juga baik terhadap orang lain. Yang kedua, mereka ini juga praktis dalam artian mereka itu juga lebih cenderung suka mempelajari sesuatu dengan cara terlibat langsung ke dalam permasalahan yang ada. Jadi tidak suka menjadi pengamat, lebih baik langsung aja gitu terjun gitu untuk mempelajari apa sih yang terjadi gitu loh. Selain itu, pribadi ISTP juga biasanya sih sangat energik ya, dan suka mencoba berbagai hal baru yang beresiko ataupun memacu adrenalin. Misalnya nih, mencoba berbagai macam olahraga yang ekstrim. Karakteristik yang ketiga adalah logis. Individu dari ISTP umumnya adalah sosok yang sangat logis dan juga rasional. Hal ini biasanya terlihat saat pribadi ISTP dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, saat harus mengambil keputusan, orang dengan kepribadian ISTP cenderung akan mengesampingkan perasaan dan juga emosi, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Nah, sebaliknya, dia juga akan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan juga kenyataan yang ada seobjektif mungkin.
Yang keempat adalah pandai memecahkan masalah. Kenapa sih mereka itu pandai memecahkan masalah? Salah satunya adalah dikarenakan alasan yang sebelumnya, yaitu dikarenakan mereka juga logis dan juga rasional. Dan yang kelima adalah fleksibel. Fleksibel dalam artian mereka itu memiliki kemampuan untuk mengubah sikap dan juga pola pikirnya sesuai dengan situasi yang ada. Dikarenakan mereka juga fleksibel, inilah yang membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tadi kan kita sudah ngebahas ya tentang berbagai karakteristik ataupun kelebihan dari seorang ISTP seperti itu. Dan sekarang aku akan juga ngebahas tentang beberapa kekurangan dari seorang ISTP. Yang pertama adalah mereka itu katanya nggak peka guys. Yang kedua, mereka juga keras kepala. Dan yang ketiga, mereka itu katanya juga mudah bosan. Untuk yang keempat, mereka juga sulit berkomitmen. Dan yang terakhir adalah mereka juga sulit untuk didekati. Jadi buat kalian yang mungkin punya gebetan ISTP, ya siap-siap harus kuat mental gitu ya kan. Karena kemungkinan untuk gebetan kalian ini bakalan sulit untuk didekati sama kalian. Well, tadi kita sudah ngebahas tentang profil, fakta, dan juga kepribadian. Ada yang kurang nih dari pembahasan kali ini, yaitu tentang alasan kenapa Hype Label itu sangat mempertahankan Kim Garam. Dan kalian juga pasti tahu ya bahwa banyak yang berpikiran bahwa untuk menyelamatkan Kim Garam seperti itu ataupun untuk menutupi bagaimana kasusnya Kim Garam, agensi di sini seperti menggunakan Taehyung gitu dan juga Jennie supaya orang-orang itu teralihkan pandangannya ke Taehyung sama Jennie. But one more time, kita tidak tahu apa yang terjadi dan ini cuma spekulasi dari netizen saja yang menyatakan bahwa Taehyung ini seolah-olah digunakan untuk menutupi apa yang terjadi dengan Kim Garam. Untuk benar hal tersebut, mari kita kesampingkan dulu ya karena kita juga tidak tahu seperti itu dan mari kita fokus untuk membahas mengenai alasan kenapa Kim Garam sangat dipertahankan oleh agensi. Pasti di sini mereka itu punya alasan, gak mungkin tidak punya alasan. Apakah dikarenakan Kim Garam mungkin punya seorang kenalan seperti itu ataupun dia ini merupakan anak yang kaya, konglomerat dan juga punya backingan yang kuat? Kalau menurut aku secara pribadi tidak seperti itu ya. Karena guys, secara logika, seandainya kalau Garam ini gitu ya kan punya bapak seorang tokoh politik ataupun itu adalah anak konglomerat dan juga punya backingan yang kuat, gak mungkin sampai ada namanya di komite disiplin. Kecil kemungkinan jika ada anak yang berpengaruh ataupun ada anak yang punya backingan yang kuat bisa ada namanya di catatan tersebut. Dan biasanya untuk orang tua yang punya kekuasaan seperti itu nggak mau jika anaknya ini punya catatan berupa kasus kekerasan sekolah. Mereka nggak mau guys, dan mereka juga akan melakukan cara supaya catatan itu dihilangkan. Tapi lihat, catatannya juga tetap ada. Dan ini yang membuat aku juga tidak berpikir bahwa Kim Garam ini punya backingan kuat. Terus apa dong alasannya? Nah guys, mengenai alasan kenapa Hype Label sangat mempertahankan Kim Garam, di sini ada sebuah outlet media Korea namanya adalah Newsys. Itu sudah menjelaskan bahwa ada salah satu alasan yang paling penting banget, yakni kepergian Kim Garam itu akan meledakkan proporsi tim. Memang meskipun untuk ulasan positif berlanjut di panggung Inkigayo sehari setelah Kim Garam hiatus dan juga pertama kali menampilkan Fearless sebagai grup beranggotakan 5 orang, tim ini secara strategis dibuat oleh Hype menjadi grup beranggotakan 6 orang, bukan beranggotakan 5 orang member. Dan ini berarti bahwa Hype dan juga Awesome Music memang sudah memiliki rencana untuk kegiatan di masa depan yang cocok untuk 6 member tersebut. Mereka menuliskan, namun jika salah satu anggota hilang dari rencana induk seperti itu, mungkin ada kesalahan dalam gambaran besarnya. Selain itu, upaya Hype untuk membuat debut Kim Garam juga harus diperhitungkan. Alasan kedua adalah kontroversi Kim Garam mungkin sebenarnya hanya rumor yang dilebih-lebihkan. Awalnya, Hype juga mengakui dan meminta maaf bahwa beberapa kata-kata dan tindakan Kim Garam salah, tetapi menyangkal sebagian besar rumor dan menyebutnya sebagai serangan yang jahat. Di masa lampau, beberapa idol dituduh sebagai pengganggu sekolah, tetapi kemudian ternyata salah, seperti dalam kasus beberapa idol K-pop. Salah satunya adalah Park Ji-hoon 101 pada tahun 2017. Outlet media juga menyampaikan bahwa Hype sedang mempertimbangkan fakta bahwa ada kemungkinan seseorang dapat menyerang rumor dengan kebencian dan juga menyebabkan korban yang berniat baik di kalangan para selebriti. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di samping alasan tadi ada juga beberapa alasan kuat di sini menurut aku secara pribadi ya. Ini menurut aku secara pribadi, kalau kalian setuju silakan, tapi kalau kalian tidak setuju tidak apa-apa. Nah, alasan tersebut adalah dikarenakan Hype dan juga Awesome Music memang sudah berinvestasi sangat besar di grup yang satu ini. Mulai dari mereka sebelum debut atau masa training itu kan dibiayai, nggak gratis loh masa trainingnya. Habis itu saat didebutkan. Selain itu, mereka juga di sini melakukan promosi. Promosinya pun nggak main-main dan ini semua mengeluarkan dana yang besar guys. Oke, dikarenakan mereka juga sudah
menginvestasikan jumlah uang yang tidak sedikit di Le Sserafim, tentu mereka akan memperjuangkan setiap member dari Le Sserafim termasuk Kim Garam. Apalagi untuk Kim Garam, seperti yang aku perhatikan, Kim Garam ini sebenarnya ya, kalau nggak punya rumor ataupun skandal seperti yang satu ini, dia akan menjadi member yang paling banyak dibicarakan dikarenakan visualnya. Jujur, visual Kim Garam ini merupakan visual yang banyak juga disukai oleh orang Korea. Dari wajah, dari bentuk mata, dari tinggi badan, dia menurut aku udah cantik banget. Cantiknya emang cantik yang sangat disukai gitu oleh orang Korea. Apalagi dia ini juga di masa depan nanti bisa loh jadi seorang aktris. Dan ya, hal itu juga yang akan ngebuat Hype Label akan mendapatkan keuntungan yang besar dari seorang Kim Garam. Dan guys, ada salah satu hal yang mengejutkan dan juga ngebuat aku di sini shock banget. Aku nggak tahu apakah di sini memang ada konspirasi seperti itu atau tidak. Tapi kalian ingat nggak sih dengan bagaimana MV teasernya, bukan MV teaser, tapi teaser dari Le Sserafim, ingat nggak dengan hal tersebut? Masih ingat pas saat si Garam ini lagi berayun, habis itu dia kan pertamanya diayun sangat lambat gitu ya kan, habis lambat menjadi cepat, semakin cepat, dan dia pada akhirnya terlempar gitu dan jatuh ke atas mobil, lalu terpental, dan setelah dia terpental, seolah-olah nggak terjadi apa-apa sama dia gitu. Setelah itu ya, mereka di sini menggunakan teknik forwarding ataupun memutar balik videonya. Jadi mereka yang tadinya terjatuh itu kembali lagi ke tempat semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan coba deh kalian perhatikan bagaimana judul untuk teasernya. Judulnya adalah The World is My Oyster. Dan kata ini setelah aku telusuri, itu bermakna bahwa kalian tuh bisa meraih apapun yang kalian inginkan di kehidupan ini ataupun pergi kemanapun, dikarenakan kalian tuh punya kesempatan dan juga kemampuan untuk melakukan hal tersebut. I don't know what happened in here. Seolah-olah mereka itu punya cenayang gitu, ataupun mereka itu sudah tahu ini loh yang akan terjadi sama Le Sserafim dan juga Kim Garam. Dan dari hal ini aku curiga ya bahwa Kim Garam memang akan dipertahankan gitu dan tidak akan dikeluarkan dari Le Sserafim. Jujur, melihat video itu aku berpendapat seperti itu loh guys. Aku di sini mencium bau-bau adanya konspirasi. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm so Kim Mamet. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.